Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah hadir dalam acara sesi konseling pada sore hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara sesi konseling pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Apakah kalian di sini mengikuti sesi konseling ini dengan cara terpaksa? Tidak kak. Oh ya, terima kasih ya kepada semuanya yang telah mengikuti sesi konseling pada siang hari ini. Apakah kalian pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Tidak ada kak. Belum ya? Baik, jika belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan sesi konseling kelompok. Sesi konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, hingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Cara pelaksanaannya dengan cara melingkarkan tujuan agar setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok tidak ada urusan unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Alhamdulillah jika semuanya mengikuti kegiatan ini dengan sukarela, tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Iya kak. Dalam arti setiap anggota dalam mengemukakan permasalahan harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama-sama. Di antaranya, apabila ingin mengutarakan pendapat harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Jadi nanti kalian kalau misalnya saya tanya di sini ada yang mau mengutarakan pendapatnya atau permasalahannya, kalian harus tunjuk tangan ya. Iya kak. Kemudian tidak boleh berkata kotor, saling mengejek satu sama lain dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Kemudian yang terpenting setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi pada orang lain yang tidak berkepentingan. Untuk itu marilah kita mengucapkan ikrar janji terlebih dahulu bersama-sama. Ikrar janjinya itu saya berjanji, boleh mengikuti ya. Nanti ketika saya bilang saya berjanji, kalian mengikuti ya. Iya. Saya berjanji. Saya berjanji. Tidak akan menyebarluaskan apa yang telah dibahas dalam sesi konseling kelompok ini. Apa yang telah dibahas dalam sesi konseling ini. Kelompok pada hari ini. Baiklah. Barusan kita telah melakukan ikrar janji bersama-sama. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu. Dari teman-teman silakan kegiatan ini akan dilaksanakan berapa menit? 30 menit kak. 45 menit kak. Baiklah, karena banyak yang memilih sekitaran 45 menit ya, maka kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok pada 45 menit. Mengerti? Mengerti. Oh iya, tadi kita belum perkenalan ya. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Agar perkenalan semakin menarik, bagaimana jika kalau kita buat perkenalan ini menggunakan permainan? Nanti setiap anggota urutin satu persatu menyebut nama, alamat, hobi dengan bernyanyi mengenai nyanyian. Nadanya itu terserah dan kreatif masing-masing. Gimana, apakah setuju? Setuju kak. Jadi nanti kita akan bernyanyi kayak mana ini? Ada ide nggak dari kalian gitu? Kayak misal kita mau buat perkenalannya dengan menggunakan bernyanyi gitu. Ada ide nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, boleh langsung. Maksudnya kayak langsung dari sebelah kiri atau dari depan saya gitu.
Nggak ada ya? Jadi kita langsung aja ya sesi perkenalannya. Baik, dari sebelah kiri saya boleh memperkenalkan namanya, hobinya, sama alamatnya. Nama saya Yusra Salabila, hobi membaca. Alamat Kota Baru. Yusria namanya. Iya. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Ayu, hobi berenang, alamat Kedamaian. Perkenalkan, nama saya Kila, hobi saya membaca, dan saya dari Raja Basa. Baik, di sini kan kalian sudah melakukan sesi konseling nih. Terus tadi juga saya sudah membahas apa sih konseling kelompok, udah membahas kan, udah menjelaskan gitu. Jadi untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap peralihan. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal ya satu sama lain. Saya harap nanti kita bisa saling terbuka satu sama lain, tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok ya. Siap, Kak. Siap. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah tersebut dapat terselesaikan. Bagaimana, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada sore hari ini? Siap, Kak. Baik, apakah anggota-anggota siap untuk melakukan konseling kelompok siang hari ini? Siap, Kak. Baiklah, kita akan lanjut ke tahap kegiatan. Jadi tahap kegiatan ini nanti saya akan bertanya kepada kalian. Kalian akan mengutarakan kayak permasalahan gitu. Nanti kita selesaikan permasalahan itu dengan cara bersama-sama ya. Baik, kita lanjut ke tahap kegiatan ya. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi ya, bahwasanya dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas suatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Silakan dari anggota kelompok, siapa dulu yang akan mengutarakan permasalahannya? Boleh mengangkat tangan ya. Saya, Kak. Ya, silakan. Saya tidak bisa untuk mengatur keuangan saya dengan baik, Kak. Saya anggota duanya, Kak. Ya, boleh. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Kak. Ada lagi? Saya ketiga, Kak. Mm-mm. Saya tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan memberi bimbingan belajar bagi anak-anak sekitar rumahku. Saya anggota 4, Kak. Ya. Saya merasa ragu akan hubungan saya, apakah rasa sayang dia ke aku sama besarnya dengan rasa sayang aku ke dia. Oke, itu aja ya berarti permasalahan dari kalian ini. Karena banyak yang memilih dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh masing-masing anggota. Barusan kita sepakati terlebih dahulu ya permasalahan mana yang siap akan dibahas terlebih dahulu. Boleh berpendapat. Permasalahan mana dulu nih yang mau dibahas? 1, 2, 3, 4, Kak. Empat. 2. Baik, karena di sini banyak yang memilih permasalahan yang kedua yaitu kesulitan menentukan modal belajar yang cocok bagaimana. Apakah setuju untuk membahas permasalahan yang kedua? Setuju, Kak. Baiklah, saya persilakan untuk anggota 2 untuk mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Setiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang saya pelajari barusan. Ada lagi pendapatnya? Model belajar seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Sejauh ini saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran, terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah Anda mempunyai ruangan atau tempat khusus belajar untuk Anda sendiri? Saya tidak punya selama ini. Saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, terkadang di depan televisi. Oke, dari permasalahan yang telah diutarakan oleh anggota 2, silakan dari masing-masing anggota kelompok ada yang mau berpendapat untuk memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Ada nggak yang memberikan solusi gitu supaya dia belajarnya itu tuh tidak terlalu malam gitu?
Ada dari siapa? Boleh berpendapat, silakan. Saya penasaran banget. Menurut saya, ada sering merasa terganggu dengan ulah adik saya. Yang masih kecil, ia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur. Oke. Terus dari menurut kalian, apakah belajar seperti itu sangat efektif dilakukan? Itu kan dia belajarnya udah larut malam ya. Efektif tidak? Ini yang kamu pegang, yang menurut saya permasalahan belajar ini. Menurut saya, permasalahan belajar Anda kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan Anda yang tidak kondusif dan juga waktu belajar Anda yang terlalu larut itu tidak baik untuk kesehatan Anda. Selain itu, belajar pada berjam-jam larut itu rasa ngantuk akan membuyarkan pikiran Anda jika tidak banyak pemahaman yang banyak Anda dapat dari belajar Anda. Saya setuju dengan pendapat anggota ketiga bahwa belajar di jam larut itu tidak efektif. Jika Anda ingin belajar tanpa ada gangguan dari adik Anda tersebut, Anda bisa belajar di 1 atau 3 malam terakhir atau sekitar jam 3-an. Ini hari dengan catatan sebelumnya Anda harus sudah tidur terlebih dahulu. Hal ini agar pikiran Anda fresh saat belajar. Mengenal alternatif model belajar, Anda bisa mencoba belajar dengan membuat resumen. Selain Anda menulis otomatis, Anda juga membaca. Jikalau Anda ingin belajar lagi, tinggal baca resumen Anda tersebut. Oke, siapa lagi yang mempunyai pendapat atas permasalahan yang dialami oleh anggota kelompoknya? Ada lagi enggak? Cukup? Oke, jika tidak ada, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman tadi ya, yaitu usahakan Anda mempunyai tempat untuk belajar ya sendiri gitu. Terus tempatnya itu tuh harus kondusif gitu. Tadi dicontohkan, bisa bangun jam 3 subuh untuk melakukan belajar, karena pada jam segitu suasananya sangat hening, enak sekali dibuat belajar. Kemudian mengenai model belajar Anda dapat mencoba belajar dengan membuat resume. Yang terakhir, satu pesan dari saya, tidak ada yang sulit di dunia ini jika kita mau berusaha. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pengakhiran atau tahap penutupan pada sesi konseling sore hari ini ya. Baiklah, kelihatannya waktu sudah hampir habis. Marilah kita tutup kegiatan konseling kelompok pada sore hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan perasaan masing-masing anggota, khususnya anggota 2 sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaannya? Senang, Senang, Kak. Kak. Senang, Kak. Saya merasa lega ya karena dapat mengutarakan salah kamu Saya merasa lega. Iya, yang kan dia yang anggota klien 2. Yang mana? Yang ini. anggota. Yang anggota saya merasa lega. Saya merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah dapat cepat terentaskan. Oke, kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok berikutnya ya. Jikalau dari kalian-kalian ini akan menyelesaikan permasalahannya, kayak tadi misalnya contoh permasalahan dari konseling kelompok pertama, misalnya mau diselesaikan, boleh kita buat sesi konseling lagi gitu ya. Oke, karena berhubung waktunya sudah habis, marilah kita tutup sesi konseling kelompok ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kan tadi kita pembukaannya berdoa, jadi kita penutupannya juga berdoa. Baik, sebelum kita
menutup acara pada sore hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman karena telah hadir dalam sesi kelompok pada sore hari ini. Baik, untuk menutup acara pada sore hari ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.